Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus cuplikan trailer untuk nanti malam episode 14 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel Mila TV, bagi mama, dulur-dulur, tante-tante dimanapun anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode sebelumnya terlihat di sini Nana dan Pasha sampailah ke butiknya. Lalu di sana dia pas mau masuk, dia mendengar teriakan dari dalam butik. Lalu Nana dan Pasha juga cepat-cepat lari memburu ke dalam butik. Lalu pas ke sana, di sana sisi lain Putri yang lagi didesak sama si Kehet Kelvin yang menanyakan bahwa Nana itu pernah dipenjara apa enggak. Lalu di sana juga Putri juga mau ditampar oleh si Kehet Kelvin, dan di sana juga Putri juga teriak-teriak. Lalu pas dia mau ditampar sama si Kehet Kelvin di sana, lalu di sana Pasha dan Nana juga datang menghampiri si Kehet Kelvin. Lalu di sana juga si Kehet Kelvin juga dihajar oleh Pasha. Lalu di sana juga si Kehet Kelvin sudah dihajar sama Pasha, tiba-tiba Nana juga menghampiri si Kehet Kelvin. Lalu si Kehet Kelvin juga ditampar lagi sama Nana. Lalu di sana juga Pasha ngomong sama si Kehet Kelvin, kamu itu maunya beraninya sama perempuan, tidak tahu malu, kata Pasha kepada si Kehet Kelvin. Kalau kamu berani jangan jadi laki-laki pengecut, kata Pasha kepada si Kehet Kelvin. Lalu di sana juga si Kehet Kelvin juga dia ngomong sama Nana. Langsung di sana juga Nana juga ngomong, kamu itu ada apa? Kamu marah-marah sama saya? Lalu di sana juga si Kehet Kelvin juga menunjuk-nunjuk kepada Nana. Saya mau tanya sama kamu, kamu itu pernah di penjara dan saya sudah punya bukti, kata si Kehet Kelvin kepada Nana. Lalu di sana juga Nana sangat kaget karena si Kehet Kelvin mau bicara kayak gitu sama dirinya. Lalu di sana lagi didesak Nana sama si Kehet Kelvin bahwa dia tahu semuanya, bahwa dia sudah pernah di penjara dan yang menabrak Claudia itu adalah kamu, kata si Kehet Kelvin kepada Nana. Lalu pas dia di sana lagi didesak Nana, tiba-tiba pas si Nana lagi didesak sama si Kehet Kelvin supaya ngaku bahwa dia yang telah menabrak Claudia dan dia pernah di penjara, sambil nunjuk-nunjuk ke mukanya Nana, si Kehet Kelvin, tiba-tiba dari luar datanglah perempuan yang berteriak sama si Kehet Kelvin. Lalu di sana juga si Kehet Kelvin sama Putri juga kaget, dan juga di sana juga Pasha juga kaget mendengar teriakan dari luar, suara perempuan. Lalu di sana juga Pasha juga dan semua orang yang ada di butik juga melihat ke dimana teriakan itu berada dan terdengar dari luar. Lalu di sana juga semuanya orang yang ada di butik melihat orang yang berjalan menghampiri si Kehet Kelvin dan semua orang yang ada di butik itu. Lalu di sana juga perempuan itu mengaku kepada si Kehet Kelvin, saya yang telah menabrak Claudia. Lalu di sana juga perempuan itu langsung menghampiri si Kehet Kelvin dan dia menunjukkan KTP-nya kepada si Kehet Kelvin. Lalu di sana dia mengaku, saya ini Neti, bukan yang menabrak Claudia, itu bukan Nana tapi saya. Lalu di sana juga Pasha juga sangat kaget dan bingung, dan Putri juga di sana Ica bingung padahal itu suruhan Putri. Lalu di sana juga Nana juga sangat bingung dan kaget melihat ada perempuan sama mirip mukanya sama dia. Lalu si Kehet Kelvin juga dia tidak bisa ngomong lagi, sudah melihat KTP perempuan tadi yaitu Neti juga. Di sana dia udah ngobrol sama perempuan itu dan melihat KTP-nya, lalu dia juga meninggalkan butiknya Nana. Lalu di sana juga si Kehet Kelvin pergi, dan di sana udah pergi si Kehet Kelvin dari butiknya Nana. Lalu di sana juga Nana ditenangin oleh Pasha dan Putri.
Lalu di sisi lain terlihat di sini si berkokok Roni akan membakar kenangan masa lalunya sama Nana, yaitu foto waktu di SMA sama piala juara voli waktu sama Nana waktu masih di SMA. Lalu di sana juga si berkokok Roni juga membakar kenangan-kenangan itu sama Nana di kantong sampah. Lalu pas sudah dibakar, si berkokok Roni juga pergi meninggalkan tong sampah yang sudah berkobar api, yang itu membakar masa lalunya dia sama Nana. Lalu di sana juga si Alia Silate menghampiri tong sampah yang penuh sama api, dan dia melihat api yang tong sampah yang udah penuh api. Lalu di sana juga api yang di tong sampah itu mau dimatiin sama si Alia si Hile Datel. Lalu si Alia Silate juga berusaha mematikan api yang ada di tong sampah itu. Lalu di sana juga api juga padam, dan di sana juga dia mengambil piala bekas juara 1 si berkokok Roni waktu di SMA dulu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Bu Farah, Lula yang lagi cekcok sama Bu Farah. Lagi-lagi Bu Farah menyuruh-nyuruh Lula, dan di sana juga Lula tidak terima kalau saya dibikin pembantu di rumah ini, kata Lula. Lalu terjadilah di sana antara Bu Farah sama Lula cekcok, dan di sana juga Lula ngomong sama Bu Farah, berarti Mama Farah saya suruh ke sini itu akan dijadikan pembantu, kata Lula kepada Bu Farah. Kalau gini mah saya mending cabut dan pergi dari rumah ini, kata Lula kepada Bu Farah. Langsung di sana juga Lula juga ngomong sama Bu Farah, kalau mau cari pembantu bukan saya, cari aja sendiri, saya akan pergi dari rumah ini, kata Lula. Lalu di sisi lain Dewa yang di kantor kerjanya, di ruangan kerjanya lagi sama si Alia Silatel dan bersiap mau pergi meeting. Tiba-tiba mendengar cekcok di tengah rumah, yaitu Bu Farah sama Lula. Lalu di sana juga Dewa juga langsung menghampiri ke tengah rumah ke sana, dan dia langsung ngomong, ada apa lagi ini, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa juga ngomong sama Lula, ada apa ini Lula? Lalu di sana juga Lula juga menceritakan sebenarnya kepada Dewa. Lalu Dewa juga sangat kaget mendengar ceritaan Lula. Saya di sini dibikin pembantu, kata Lula kepada Dewa. Pantesan Mama Farah saya suruh ke sini itu akan dipekerjakan saya sebagai pembantu dan melayani Kak Livia apa-apa menyuruh saya, kata Lula. Daripada saya di sini dijadikan pembantu, saya mending pergi dari rumah ini, Mas Dewa, kata Lula kepada Dewa. Lalu di sana juga Dewa sangat kaget mendengar omongan Lula, dan di sana Dewa ngomong, jangan pergi dari rumah ini Lula, kata Dewa. Kalau kamu pergi dari rumah ini nanti Nana sedih lagi, dan kamu sekarang mah jangan didengarkan perintah-perintah Livia apa juga walaupun itu Mama Farah, kata Dewa ke Lula. Lalu lagi cekcok begitu, dia datang tiba-tiba Neratu datang dari kampung. Lalu di sana juga Neratu, ada apa ini cekcok, kata Neratu. Lalu di sana juga Neratu ngomong sama Bu Farah, ada apa ini Farah, kamu ini enggak sadar-sadar, kata Neratu ke Farah. Lalu Neratu juga memarahin Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah juga sangat kaget melihat Neratu tiba-tiba datang, dan dia juga ngomong sendiri dalam batinnya, kalau gini caranya saya tidak bisa memisahkan Nana sama Dewa karena Nenek Ratu sudah pulang dari kampung, kata Bu Farah ngomong sendiri. Lalu di sana juga Nenek Ratu menanyakan sama Lula, ada apa sebenarnya ini Lula, kata Nenek Ratu kepada Lula. Lalu Lula juga di sana membongkar kejahatan Bu Farah kepada Nenek Ratu. Lalu di sana juga Nenek Ratu sangat kaget, gini Nek, Mama Farah suruh saya ke sini karena saya akan dijadikan pembantu, dan di sini juga Nana juga sama Mama Farah dibikin pembantu, disakitin terus, dijahatin terus, kata Lula ke Neratu. Lalu Neratu juga dia memarahin lagi Bu Farah. Lalu di sana juga Bu Farah kayak orang stres, cungar-cengir kayak orang nggak waras. Lalu di sana juga Bu Farah juga ngomong sendiri lagi,
Jangan-jangan saya akan diusir dari rumah ini sama nenek, kata Bu Farah. Lalu di episode selanjutnya di sini terlihat di kamar Nana lagi ngobrol sama Dewa sama suaminya. Sekarang nenek sudah kesini, mau bawa saya mas dari sini, bagaimana? Dan nenek juga supaya saya menjaga kesehatan dan kita bisa punya keturunan. Lalu di sana juga Dewa juga setuju Nana mau pergi dibawa sama Neratu. Lalu di sana juga Nana sangat senang karena suaminya mengizinkan dia pergi sama Neratu. Lalu di sana terjadilah kemesraan antara Dewa sama Nana. Lalu di keesok hariannya di sana di sisi lain si Alia si Hileud Atel di sana ngomong sama Nana dan Roni. Kamu itu punya kenangan di masa lalu. Kamu pernah ada hubungan waktu zaman di SMA, kata si Alia si Hileud Atel ke Nana. Lalu di sana juga Nana juga sangat bengong dan kaget, dan di sana juga si berkokok Roni juga sangat kaget karena si Alia si Hileud Atel melihatkan piala waktu lomba voli. Lalu di sana Nana juga dari mana si Alia si Hileud Atel mendapatkan piala itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang pulang dari kerja di kantor tiba-tiba dikejar sama si Kehed Kelvin. Lalu si Kehed Kelvin juga menghadang mobilnya Dewa. Lalu di sana terjadilah cekcok antara si Kehed Kelvin sama Dewa. Lalu udah cekcok itu tiba-tiba terjadilah perkelahian antara Dewa sama si Kehed Kelvin. Lalu di sana juga Dewa sangat geram kepada si Kehed Kelvin. Lalu pas udah mau berantem lagi, mau berkelahi lagi, Dewa dia menanya kepada si Kehed Kelvin, kamu itu kenapa benci banget kepada saya Kelvin, kata Dewa kepada si Kehed Kelvin. Kita kalau gini terus tidak ada habis-habisnya, dendam kamu kepada saya itu apa, kata Dewa kepada si Kehed Kelvin. Nah itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus cuplikan trailer untuk nanti malam episode 14 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar gemuruh suara-suara motor, Mimin mohon maaf karena ini di pinggir jalan, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.